9 tips mengatur uang belanja mingguan agar tidak jebol. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe dulu ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Dan yuk langsung lanjut, apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Ibu tahu tidak, kalau sekarang ke pasar bawa uang 100.000 rasanya cuma seperti numpang. Lewat saja karena baru beli daging ayam dan bawang merah sedikit saja, dompet sudah langsung kempes melompong. Fenomena harga pangan yang terus merangkak naik ini memang bikin pusing 7 keliling. Apalagi kalau melihat data dari laporan finansial tahunan yang menyebutkan bahwa inflasi pangan seringkali lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan rata-rata keluarga, sehingga manajemen uang belanja mingguan menjadi keterampilan wajib yang harus dikuasai supaya dapur tetap ngebul tanpa harus mengorbankan tabungan masa depan. Membahas soal uang belanja itu memang sensitif, bahkan kadang lebih horor daripada nonton film hantu. Karena kalau angka di catatan tidak sinkron dengan isi dompet, rasanya jantung mau copot. Tapi tenang saja, karena hari ini kita akan mengupas tuntas 9 cara cerdas mengatur anggaran mingguan yang sangat masuk akal dan bisa langsung ibu praktikkan di rumah tanpa pusing. Mari kita mulai dengan cara pertama, yaitu wajib melakukan audit kulkas setiap minggu malam sebelum jadwal belanja tiba. Karena seringkali kita membeli barang yang sebenarnya masih ada di pojok kulkas sampai akhirnya membusuk dan terbuang percuma. Contoh nyata adalah ketika ibu merasa kehabisan stok telur, lalu beli 1 kilogram, ternyata saat sampai rumah masih ada setengah tray yang tertumpuk kotak sisa makanan minggu lalu, yang kalau dipikir-pikir itu sama saja dengan membuang uang secara sukarela ke tempat sampah. Cara kedua adalah membuat daftar menu mingguan atau meal plan yang kaku namun tetap manusiawi supaya ibu tidak bengong. Berdiri di depan tukang sayur selama 10 menit hanya untuk memikirkan mau masak apa hari ini. Tanpa daftar menu, biasanya kita akan lapar mata dan membeli semua yang terlihat segar. Padahal belum tentu sempat dimasak, yang akhirnya malah membuat anggaran membengkak secara tidak logis hanya karena impulsivitas sesaat. Cara ketiga yang sangat krusial adalah membagi uang belanja ke dalam amplop fisik atau pos digital mingguan, sehingga ibu tahu batas maksimal yang boleh dikeluarkan dan tidak tergiur mengambil jatah uang listrik untuk beli daster baru. Bayangkan sebuah keluarga dengan 2 anak yang biasanya menghabiskan 500.000 seminggu, tapi karena tidak dijatah mereka sering kebablasan sampai 700.000 hanya karena sering jajan camilan yang tidak perlu. Lanjut ke cara keempat, yaitu belanja tanpa membawa anak kecil atau suami jika memungkinkan, karena mereka adalah agen rahasia yang sering memasukkan barang-barang ajaib ke dalam keranjang tanpa kita sadari. Ibu niatnya cuma beli sabun cuci, tapi tiba-tiba di kasir ada sosis 1 toples dan mainan mobil-mobilan yang harganya setara dengan jatah beli bumbu dapur selama 2 minggu penuh. Cara kelima adalah utamakan membeli protein nabati seperti tempe dan tahu sebagai penyeimbang protein hewani yang harganya sering naik turun tidak keruan seperti wahana biang lala. Keluarga Pak Budi misalnya bisa menghemat banyak uang dengan menerapkan 2 hari tanpa daging dalam seminggu dan menggantinya dengan olahan tahu tempe yang divariasikan sedemikian rupa sehingga anak-anak tetap lahap dan gizi tetap terpenuhi. Cara keenam yang sering dilupakan adalah membeli kebutuhan pokok dalam ukuran besar atau grosir untuk barang-barang yang tidak cepat busuk seperti beras atau sabun cair. Meskipun mengeluarkan uang agak banyak di awal, tapi jika dihitung harga satuannya akan jauh lebih murah dibandingkan ibu beli kemasan kecil setiap 3 hari sekali yang kalau dikumpulkan sampahnya saja sudah bisa buat gunung mini. Cara ketujuh adalah berhenti membandingkan isi piring atau dapur kita dengan apa yang terlihat di media sosial.
karena gaya hidup orang lain belum tentu cocok dengan kemampuan kantong kita masing-masing. Ibu tidak perlu memaksakan diri beli bahan makanan impor hanya supaya terlihat estetik saat difoto. Padahal bahan lokal di pasar tradisional punya kandungan gizi yang sama baiknya dan harganya jauh lebih ramah di telinga. Cara kedelapan adalah belajar teknik menyimpan bahan makanan atau food preparation yang benar supaya sayuran tidak cepat kuning dan ayam tidak cepat berbau. Dengan menyimpan sayur di wadah kedap udara yang dialasi tisu, ibu bisa menghemat frekuensi belanja karena bahan makanan tetap segar hingga hari ke-7 sehingga tidak ada alasan lagi untuk pesan makanan lewat ojek daring hanya karena bahan di rumah sudah layu semua. Cara ke-9 atau yang terakhir adalah selalu sediakan dana darurat kecil khusus untuk urusan dapur yang sifatnya mendesak seperti gas yang tiba-tiba habis saat sedang menggoreng ikan. Jangan sampai anggaran belanja mingguan jadi berantakan hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan menyisihkan Rp10.000 setiap minggu ke dalam celengan khusus. Mengatur keuangan rumah tangga memang butuh seni dan kesabaran tingkat tinggi, mirip seperti sedang menjinakkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja kalau kita salah potong kabel anggaran. Tapi saya yakin ibu pasti bisa melakukannya. Karena pada dasarnya, setiap ibu rumah tangga adalah manajer keuangan terbaik yang pernah diciptakan di dunia ini, asalkan mau disiplin dan konsisten dengan rencana yang sudah dibuat. Menjadi ibu rumah tangga yang cerdas dalam mengatur uang bukan berarti kita menjadi pelit atau membatasi kebahagiaan keluarga, tapi justru menunjukkan betapa besarnya kasih sayang kita dalam menjaga stabilitas masa depan mereka. Setiap rupiah yang berhasil ibu simpan adalah bentuk investasi ketenangan pikiran, agar saat akhir bulan tiba, kita tidak perlu lagi melakukan ritual olahraga jantung setiap kali melihat kurir paket lewat di depan rumah. Mari kita tetap semangat dan terus belajar memperbaiki cara kita mengelola amanah keuangan. Ini dengan penuh rasa syukur serta optimisme yang tinggi. Yakinlah bahwa dengan pengelolaan yang rapi dan hati yang tenang, maka rezeki keluarga akan terasa lebih berkah dan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan tanpa harus merasa kekurangan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di cerita dan episode yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat terus ya Bu.